Aku pernah hampir mati di Filipina. Kok bisa? Travel itu yang murah itu benar sebenarnya. Yang masalah itu the man behind the gun. Hidup aku dulu punya salah kali. Cowok-cowok Turki, ini jarang banyak di YouTube nih, boleh nih. Bagi mereka itu jangan kena umroh. Mimpi ya mereka nak berani. Kalau lihat Instagram aku ada tulis tuh, dicari orang baik hidup atau mati untuk diumrohkan gratis. Ada tuh. Jadi kalau sebelum Lebaran nanti kita buat giveaway. Ada iPhone X 3 biji, terus ada insya Allah ada umroh gratis juga. Pasti begitu dan bukan dan jawabnya tuh. Gara-gara banyak berjalan lah aku suka. Kayak gitulah jawabannya. Nggak, maksudnya kayak mama orang tua nggak gitu. Lah. Sekarang nobody care lah, nggak ada yang peduli. Ya artinya ya udahlah terserah kau lah gitu. Dan abang tidak berpikir untuk mencari pasangan di luar negeri? Susah gak jawab nih. Iya dong, karena kemarin di daerah mana itu kan istrinya itu dari luar dari orang barat juga kan. Sedangkan dia orang Indonesia ya. Kalau di Indonesia dia tidak laku. Ini dijawab susah, nggak dijawab susah. Jadi kalau aku udah lah. Kalau misalnya itu biarkan waktu yang bicara atau Iya betul, biarkan waktu yang bicara. Ya karena susah nyari orang yang satu frekuensi kayak aku ini susah ya kan? Karena ada wanita yang mau ditinggal lama. Iya benar. Ya kan? Abang sih coba lah diajak. Ajak lah bang. Pasti kalau abang aja itu bakal. Berapa lama gue tahan? Oh saya nggak tahu. Sebulan mana nih? Wow. Setahun. Oh. Nggak pecat, kena marah ini apa kan? Oh, iya sih. Berarti biaya hidup, biaya belanja yang harus abang besarkan. Dan juga sih kalau dalam pemikiran saya ya, misalnya kita punya keluarga, misal abang sebagai laki-laki, abang kan sebagai laki-laki punya istri. Istri itu kan sudah tidak lain dan tidak bukan, tetapi harus belanja. Ke negara ini belanja, menghabiskan biaya juga sih ya. Ya. Itu pemikiran abang juga. Enggak juga. Enggak, bukan masalah itu. Susah ya? Lebih menikmati sekarang lah pokoknya. Susah kalau apa ya? Cari yang satu frekuensi itu susah lah. Kalau suruh milih bang, luar negeri atau dalam negeri? Apa tuh? Oh luar negeri dong pasti. Ini pasangan. Oh pasangan. Ya. Kalau tadi sudah memilih pasangan bisa ini baru pertanyaan luar negeri. Tadi kan udah pertanyaan tuh kan? Iya ini bagus, pertanyaannya bagus. Gimana jawabnya? Susah. Sedangkan abang sering jalan ke luar negeri. Ya. Berarti orang-orang mikir kan, misal abang udah kayak cari pasangan luar negeri. Ya. Sekarang suruh pilih pasangan dalam negeri atau luar negeri? Mana ya? Dan alasannya? Jujur bang ya, jangan. Apakah abang ragu karena ada hati yang dijaga? Enggak juga. Enggak ada. Cuman masalahnya apa sih? Kalau masalah pasangan aku enggak tahu lah. Entah di mana dapat itu apa ya. Rahasia. Tapi tahu lah takdir. Kalau disuruh milih sih enaknya orang luar. Tuh kan? Ya karena mereka lebih open minded gitu loh, lebih terbuka. Orang luar negeri, pasangan luar negeri kok ceweknya ya, dia tuh memang lebih suka cowok Indonesia dan juga lebih benar-benar menerima cowok Indonesia padanya. Karena kalau orang luar itu lebih open minded lah aku bilang. Kalau kita misalnya aku putus dengan awak nih, terus aku jalan sama yang lain, besok ketemu agak berat kan? Iya. Kebanyakan cie-cienya kan? Cie-cie. Kalau di luar enggak. Kenalkan nih, baca apa kabar? Jadi kayak benar-benar berteman biasa gitu ya, kan? Dan mereka lebih ngobrolnya enak lah. Kalau kita kan masih ada timur apa. Bagus sih. Ada ketidaknyamanan juga kalau di sini. Kadang pernah enggak dapat pasangan luar negeri? Pernah. Waduh. Susah jawabnya nih. Pernah atau tidak? Pernah. Ya. Sampai sekarang? Udah enggak lagi. Kenapa ya pertahankan bang? Aduh abang. Karena itu balik lagi kita kan ini orang timur. Balik ke dasarnya adalah sejelek-jeleknya kita punya agama ya kan gitu. Oh iya di sana. Kalau di sana itu mereka susah. Pernikahan bagi mereka itu sesuatu yang apa ya, merepotkan gitu. Maka orang sana tuh nggak mau nikah. Ngapain repot, nikah itu repot. Gini aja. Nah itu yang aku agak susah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau menurut abang wanita tercantik? Iya. Hai.
Perempuan tercantik di dunia. Nah, yang pernah abang lihat Tuh. kebanyakan di daerah mana? Rata-rata yang cantik tuh di Nah, mana sih? ini agak zaman jawabnya. Wanita cantik itu ngumpulnya di Masjid. Soviet. Soviet. Masjid kan negara. Di Rusia. Rusia, pecahan Rusia itu gudang wanita cantik lah. Rusia, Rumania, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Iya. Uzbekistan itu kan pecahan Rusia. Daerah-daerah itu apa? Belarus. Tahu nggak populasi laki-laki di daerah itu di Belarus sama Rusia itu 0,8%. Sedikit sekali lah. Cek Wikipedia. Jadi artinya berapa tuh? 1% ya. Ada 100 perempuan, hanya ada 1 laki-laki. Gila. Dan Berarti cowok itu perempuan, terganteng ya? wanita di sana itu kayak Barbie ya, dicetak sama muka. Ya serius. Nyetak sokong. Ya berarti abang pernah ke sana kan? Pernah. Pasti. Berarti abang orang kedua lah ke sana yang orang kedua laki-laki lah yang ke sana nih. Kalau dari selatan. Dari sana. Ya, enggak lah. Jumlahnya banyak. Kalau laki-laki terganteng, biasa kan kalau anak K-pop kan pada bilang Ganteng. Korea terganteng. Kalau rekomendasi aku untuk cewek-cewek Indonesia, ini penting nih. Yang mau cari-cari cewek, cari di Turki. Itu cacat bang. Turki jangan tanya ganteng, betul nggak? Iya betul. Dia itu Turki itu setengah Asia, setengah Eropa. Iya. Satu, yang kedua, cowok-cowok Turki, ini jarang banyak di YouTube nih, boleh nih. Cowok di Turki itu kebanyakan mereka milih pasangan di luar Turki. Seperti Indonesia. Nah, di luar Turki bukan? Orang Indonesia juga ada, orang konten juga ada nikah sama orang Turki. Banyak, aku pernah nggak comblang jadi deh. Kedua, Turki itu biaya pernikahannya mahal. pernikahan buat seorang laki-laki Turki melamar wanita Turki itu sangat mahal. Karena dia itu harus menyiapkan rumah beserta isinya. Beserta isinya loh. Sama kendaraan, biaya pesta gitu. Itu sangat-sangat berat bagi cowok-cowok Turki. Apalagi dia yang perekonomiannya rendah. Ya. Itu nilai kecil lah. Lira kecil kan, 3.000 lebih. Dan alasan ketiga ya Muslim. Kalau cewek Muslim pas kalau Turki. Oh gitu ya. Ada nggak sih beberapa orang yang yang setahu abang, misalnya teman dekat abang juga yang kemarin aku comblang kan sama orang Turki ya? Di Facebook nah kan mau dan cewek itu enggak takut kalau misalnya cowok ini nih sebenarnya udah punya pasangan tapi dia ngaku pas kebetulan ibu dari cewek ini ikut umroh sama aku, umroh plus Turki kan. Pas di Turkinya ketemu ya sama udah, cowok ini. Pantes dia ketemu mau keluarga, langsung perkenalan, dilamar, jadi udah nikah, udah punya anak sekarang. Enak juga ya, matanya biru, ganteng mah. Aduh. Tanpa softline lagi bang. Istrinya biasa-biasa aja. Selain karena orang Turki suka sama orang luar kayak Indonesia tuh, selain itu apa bang? Cuman karena kan selain orang Turki, cowok-cowok Turki suka sama orang Indonesia. Selain dari kalau Indonesia kan mahar itu ya sebesar mahal tuh masih bisa mencakupi dia lah kan. Selain itu apa loh? Kenapa ke cewek Turki? Orang Turki suka sama Indonesia? Karena Muslim lah. Selain Muslim? Negara Muslim kan. Terus selain itu? Dan mungkin cewek Indonesia itu nggak aneh-aneh kali. Nggak aneh-aneh? Nggak aneh-aneh. Sematre-matre ya, walaupun dia tuh matre benar, membanggakan ini luar negeri gitu kali ya. Paling kebanyakan cie-cie ya Indonesia. Cie-cie. Terus selain itu kan cowok terganteng sama cewek tercantik. Pernah cowok terjelek gitu di negara? Wah, itu susah jawabnya tuh. Inisial depannya? Jelek sih enggak ada lah aku bilang. Sederhana. Kalau terjelek, orang hitam kan kadang ganteng kan? Bagi kita mungkin biasa aja. Bagi laku ya orang di sana kan. Kalau terjelek susah lah jawabnya. Skip ya. Enggak ada lah ya. Ada sih, semua tuh manusia sama aja. Susah. Tapi yang bedanya, karena aku benar gak ganteng benar. Ganteng benar susah, jelek benar tuh susah. Next. Terus apa lagi ya? Apa lagi?
Kan kalau kita nih kan muslim bilang ya. Ya. Kalau kita pergi ke negara yang Non Muslim. apakah masjid tempat untuk ibadah tuh banyak? Hampir semua negara itu ada masjid. Ada ya. Hampir selalu. Biarpun bukan Ya, mayoritas. sedangkan Rusia sekali yang komunis ada masjid. Malah Tapi masjidnya bagus. Oh. Masjid Blue Mosque bagus masjidnya. Dan Muslim tuh udah sampai merata kan di seluruh dunia. Tapi kebanyakan lebih dominannya aja kan. Ya. Oh kayak gitu. Berarti tetap di misal kita negara mana yang non Muslim pun juga ada masjid, disediakan masjid. Selalu ada masjid, selalu ada makanan halal. Gitulah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Dan respect lah orang kadang. Dan satu, kadang berita di TV itu beda dengan di lapangan. Misalnya apa ya? Contoh yang kemarin tuh yang di Rusia Yang mana yang tuh? ada penembakan di dalam masjid. Di New Zealand. Oh itu benar. Itu berita internasional ya kan. Kadang lebay gitu. Kadang berita kan bad news is good news kan. Berita buruk adalah berita baik. Kan orang suka nonton yang berita buruk daripada berita baik. Contoh lah Indonesia bom meledak dia bilang. Kan cuma di Jakarta. Bukan di Indonesia. Oh, di Indonesia ya kan. Kayak Uighur. Aku sih masih penasaran sih Uighur. Apakah seketat itu gitu kan? Tapi sebenarnya itu adalah tantangan untuk abang sendiri. Iya, kadang kayak di Pakistan yang kalau udah pernah pergi ke Pakistan susah pergi ke Amerika. Terus banyak Pakistan itu tidak aman, banyak perang. Ternyata udah sampai di sana orang Pakistan itu sangat ramah ya, sangat helpful lah, sangat mudah bantu. Di Pakistan itu dia enggak ada duit kasih makan, kasih minumnya, enggak ada duit kasih. Ya, anda ada kendaraannya ikut aku. Friendly benar ya. Friendly. Apalagi Muslim kan. Iya, sesama. Nah itulah tugas kami kadang menyampaikan berita benar. Kasihan kadang orang yang dijelek-jelekan di media kan, apalagi di media Barat dengan negara Muslim itu sangat diskriminatif gitu. Negara berkembang habislah dibantai. Gitu. Politik kan. Kayak di India pemerkosaan, jorok apa gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Pertanyaan aku sekarang, negara mana yang tidak ada kriminal? Semua negara pasti. Iya. Cuman kalau India di blow up habis-habisan sama media kan. Kasihan juga. Ya, maka kebanyakan orang juga kadang berpikir nggak mau ke India. Padahal tingkat kriminalitas di Amerika lebih seram loh. Pembunuhan senjata api. Belak-belakan ya mereka. Tapi mereka media ditutup. Itu. Abang ini kan awalnya PNS nih. Sekarang abang kan udah keluar ya dari PNS. Kenapa sih abang memilih keluar dari PNS? Terus tanggapan dari keluarga tuh kayak gimana sih? Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Setuju gak? Betul. Saya pun setuju. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, PNS itu aku bilang kalau buat orang-orang yang tidak mau tidak mau lebih bisa mengeksplor dirinya lebih. Masuklah ke PNS gitu. Mau hidup normal, mati, hidup, melahirkan, sampai ditanggung lah, pokoknya sampai tua ditanggung. Ibarat kecepatan motor kau 70. Kau PNS lah. Tapi kalau kau merasa diri kau bisa lebih, bisa explore, ibarat motor bisa kau geber sampai 110 km per jam. Ngapain kau jadi PNS itu? Itu sih. Berarti abang meyakinkan diri abang ke keluarga itu karena abang memang punyai sesuatu hal lebih besar daripada PNS. Dan keluarga aku sih memang tidak peduli dari awal. Mungkin bukan tidak peduli sih bang, tepatnya sih lebih benar-benar mempercayakan semua itu dengan abang. Sekolah katanya. Ya serius. Bang, tapi saya kan ada di Instagram lu Ransel tuh. Itu ada program umroh gratis. Itu programnya tuh tujuan abang bikin program itu gimana dan gimana caranya orang tuh bisa, penilaian abang kenapa sih orang itu bisa dapat program umroh gratis? Gimana tadi? Di feed abang tuh kan ada program umroh gratis. Itu apa tujuan abang bikin program umroh gratis? Biar orang bisa umroh. Orang yang tidak mampu. Ya, bagi mereka itu jangan karena umroh. Mimpi mereka tidak berani.
Iya. Nah, ya itulah. Bener. Ya Allah, hai. Kami ke Pontianak ada loh. Ke Pontianak ya dia enggak pernah. Itu di daerah mana bang? Di Padang Tikar, di dalam-dalam kampung di Sintang, di Kapuas. Oh. Takut mereka. Jangankan di Pontianak lah, Kalbah kan. Di Semarang ada bapak-bapak marbot masjid itu. Ke Semarang enggak pernah. Naik eskalator enggak pernah. Hah? Kita latih mereka sebelum jalan. Pergi ke mall, bawa ke eskalator gitu. Terus abang bisa memberi dia program umroh gratis, pasti harus ada observasi dulu kan? Iya. Itu gimana abang dapat dari info dari si A, ini menginfokan ke abang, terus Iya. abang langsung observasi langsung, itu apakah kayak gitu? Enggak sih, kadang pakai feeling ya. Kadang pertama aku dulu pernah bikin program umroh. Nah, Aku lihat ini si A, si B kan, marbot bagus, aku kasih gratis plus pangkat. Sampai bingungnya aku nyari orang, sampai aku bikin publish kan. Kalau lihat di Instagram aku ada tulis tuh, dicari orang baik, hidup atau mati, untuk diumrohkan gratis. Ada tuh di Instagram ya kan. saya ada lihat di Instagram. Nah itu sampai ku sebar di medsos. Nah ada yang mention, ada yang DM gitu, sangat banyak, sampai bingung milih. Terus abang langsung terjun langsung Oh ya, lihat langsung eksekusi. penilaian abang kan pasti harus ada beberapa kandidat. Ya yang pertama ya yang usianya di atas 50 tahun. 50 tahun. Mereka udah Janda atau duda? Ya enggak juga sih. Jadi mereka yang kerja di fisabilillah lah. Hidup matinya Hidup tuh mati, untuk agama lah. Ketiga ya rata-rata mereka yang kerja ikhlas. Dan semuanya itu ikhlas, walaupun tak kutanya sepanjang perjalanan wawancara itu akhirnya ketemu frekuensinya itu sama, ikhlas kuncinya. Itu nikmatnya ketemu orang itu tuh, ya Masya Allah. pasti ceritanya, dia akan ikhlas. Itulah kayak apa ya, umroh itu kan kata orang panggilan. Iya. Jadi ya biarkanlah mengalir ya. Mungkin mereka pikir ada aja rezekinya. Ya. Dan suka aku. Itu udah berapa orang yang abang umrohkan? Total yang harus berangkat itu ada sekitar 40-an. Dalam satu periode? Iya, dalam tahun ini lah. Sampai Oh berarti dalam 1 tahun abang mengumrohkan beberapa orang? Iya. Bukan cuma 1 orang? ya, minimal 1 lah sebulan. Apa abang enggak merasa dirugikan? Oh enggak, sistemnya gini. Kebanyakan itu dari donatur. Itu abang dapat dari mana donaturnya? Enggak tahu kok. Tiba-tiba aja ada. Kadang aku posting di YouTube. Posting di YouTube ada yang tersentuh ya kan, sedih. Tiba-tiba dia nelpon. Boleh enggak aku jadi donatur? Donatur pribadi atau ini? Dia bayar semuanya. Oh maksudnya dia pribadi atau perusahaan sih biasanya? Mereka pribadi rata-rata. Oh, oke. Dan rata-rata mereka tidak mau disebutkan namanya. Ya hamba Allah. Hamba Allah. Dan ya itu luar biasa lah aku bilang. Masya Dan Allah. sebagiannya itu dari hasil inilah ngetrip. Ngetrip Jadi abang. kalau aku buat program umroh, sebagian dananya itu ku sisipkan buat orang yang tidak mampu gitu, untuk umroh gratis. Awalnya segitulah biar makin banyak orang bisa ke tanah suci kan. Iya betul. Biasa kalau program umroh gratis kan di daerah-daerah kampung kan. Ya. Daerah misalnya mereka yang pekerja yang sebagai buruh atau petani kayak gitu kan. Kalau di Pontianak kebanyakan sih marbot masjid, tukang gali kubur, hafiz Quran, tukang mandi jenazah. Oh, ya seperti itu yang abang cari. Gitulah. Kalau di belakangan ini atau kemarin atau tahun ini yang akan abang berangkat kan dia pekerjaannya sebagai apa bang? Itu tadi disebutnya. Semuanya itu. Oh. Ada yang rata-rata sih ya kerja di situlah, tidak jauh-jauh dari masjid, dari kuburan, dari habis Quran gitu. Aduh, tersentuh rasanya. Seperti itu pokoknya abang berpikir ya udahlah rezeki Allah yang ngatur ya, sebagai itu amal jariah abang ya. Jadi kalau untuk umroh kita buat mudah lah. Kalau bisa lebih mudah, jangan dibuat susah gitu. Karena barang siapa yang menolong hambanya di jalan Allah kan, Allah akan balas. Akan melipat gandakan. Nah, that's right the point. Gampang apa sih mau dicari? Keren ya. Aduh. Nah, sampai sekarang udah berapa orang yang abang berhasil abang bangkit? Itu itulah tadi.
Beberapa. Totalnya ada 41 lah. Total dari tahun berapa sih Abang mulai program itu tuh? Dari Oktober 2019 kemarin ya. Oh berarti mulai program baru? September 2019. Oh belum setahun lah, masih Ya, berapa karena bulan? corona nih lah. Sebenarnya nanti akan ada itu. Oh ya, ini besar-besaran nanti kan di bulan Ramadan diberangkatkan semua. Oh. Fasilitas VIP. Ya Abang berangkat kan? Ya, hotel bintang 5, semua biaya ditanggung dari paspor sampai jalan dalam dikasih. Oh seperti benar. Ya. Ada masalah corona nih. Itulah Ya, nanti kemungkinan lah ya dimundur. Berarti masih ngelihat keadaan dulu. Ya, gitu dia di Saudi buka akses ke Ke sana Tanah Suci ya? berarti Kita langsung berangkat. berangkat kan. Abang ikut juga enggak sih? seolah berangkat. Ada 400 orang aja. Yang Abang umrohkan nanti nih. Ya. Dengan yang bayar. Dengan yang bayar. Kan kaget tiba-tiba ke 400. Bang itu tadi kan ada donatur. Ya. Itu donatur berapa orang sih biasanya ikutin donatur umroh? Umroh Maksudnya? gratis. Gimana? Misalnya kan ada umroh gratis kan ada donatur kata Abang tadi. Itu berapa orang udah donatur tetap? Ada enggak? Enggak ada donatur tetap. Tapi saat Pernah aku ini ada orang di Gunung Tidar nih, Sungai Jawi. Dan nelpon gara-gara lihat aku sama Ustadz Abdul Somad kan tentang umroh gratis. So datang ke rumahnya. Lo tahu apa yang terjadi? Rumahnya tuh biasa-biasa ya aku bilang. Bukan orang berada mewah lah. Tapi berapa orang diumrohkannya? berapa? 13 orang. Masya Allah. Aku bilang itu sama jadi itu. Aku bilang, Bu, Ibu ada duit Bu? Ini lumayan duitnya Bu. Enggak apa-apa lah katanya. Ibu bayar pakai apa dulu? Mohon maaf nih, aku bilang. Saya jual tanah, dia bilang. Ibu itu udah pernah umroh sih? Belum sih? Udah. Tapi Ya. dia memang mau memberikan. orang. Dan dia mau fasilitas yang bagus. Tapi pernah nggak Abang nanya kenapa sih mau mengumrohkan orang dengan fasilitas yang bagus? Iya. Sedangkan dia baru baru. Aku tanya ibu itu, umroh. kenapa ibu? Kasih yang biasa-biasa ya Bu. Yang penting dia umroh Wah. Kalau pergi ke umroh Bu, tanah suci, jangan yang kaleng-kaleng, yang bagus lah kata. Wah. Iya serius. Salut aku ibu itu. 13 orang nih Bu, 13 dijualnya tanah. Dia masih punya keluarga nggak ibu itu? Ada. Ibu tuh di sini. Dijualnya tanah. Pernah nggak Abang respon keluarganya kayak gimana? Aman-aman ya, suka ya keluarganya. Emang ibu itu suka membantu sih kalau aku lihat. Oh, kayak gitu. 13 orang. Gila. Terus ada di Jakarta dari staf wali kota Jakarta kan. Pejabat. Tiba-tiba tengah malam nelpon. Nomor rekening berapa langsung transfer. Buat siapa Bu? Terserah buat siapa aja. Terserah kau lah. Ibu. Nah, donatur yang paling besar yang pernah masuk ke rekening Abang berapa? Ibu itulah 13 orang. Hitungan berarti berapa? Taruhlah dengan tetek bengek 20 juta. 260 juta. Dijual tanah berapa hektar? Oh ya serius aku. Salut aku. Ibu itu lah ya. Rasa digaru-garu hati saya nih nak umroh. Padahal rumahnya sederhana. Sederhana. Duduk di lantai aku. Di Dia rumah. cuma memang benar-benar untuk mengumrohkan orang. Ya. Oke. Dan Abang mau ngasih tahu sama orang di sini yang lagi nonton kalau misalnya mau ikut donasi itu kemana? Silakan. Oh ini. Donasi ya gampang kalau kalian punya kawan-kawan punya orang yang mau diumrohkan atau Mau menjadi orang tua atau tetangga atau siapapun, kalian bisa ikut program ini umroh gratis. Dan kalau mau buat kejutan juga boleh. Jadi dia bisa lihat dari proses dia orang itu menerima umrohnya tadi kan sampai dia ke Baitullah, didokumentasikan lah. kita dokumentasikan kayak gitu. Jadi biasanya mereka nggak mau disebut nama ya kan, dia lihat video ya udah senang kan. Iya. Nah, saya sekarang lagi merayu nih kantor-kantor di Pontianak ya kan. Kalau misal di Pontianak itu kan kalau Pemda itu budget itu 25 juta lah setahu aku ya. Harusnya 25 juta itu bisa untuk kalau Pemda ngasih 2 orang, aku bisa 3 orang gitu. Udahlah masalah untung ambil lah, enggak peduli lah aku. Kalau masih bisa mengumumkan orang lebih banyak, kenapa tidak gitu loh. Iya, Ini benar. program yang pengen ku coba di pemerintahan, cuman ya itu. Tapi yang pasti ciri-ciri bukan ciri-ciri sih, apa sih spesifikasinya pasti yang kurang beradab. Ya pasti. Udah gitu rajin pasti ibadah. Ibadah. Karena itu kan tanggung jawabnya juga besar kan Dan Bang, ya? percayalah itu panggilan.
Kadang Iya, aku nggak tahu juga. Kita nggak tahu kapan kita rezekinya tuh kapan tuh kita nggak tahu, hanya Tuhan Untuk yang buat tahu. mereka yang dapat itu kadang memang udah jatah, memang layak gitu loh. Cuman Tuhan memberikan rezeki. Ada yang udah melalui orang dapat lain. ditolak, ada. Udah dapat, dia nolak, nggak bisa berangkat. Dengan Alasan sakit kan. Oh. Kasih sama orang lain gitu. Itu. Itu. Tapi kalau misalnya mau menjadi donatur langsung calling ke Bisa Atau hubungi nomor admin rekening? atau DM ya di Instagram ada atau. di Blue Ransel ya. Langsung aja Ayolah DM. kita buat orang ke tanah suci itu lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya mereka cuma ada budget misalnya 1 juta, bang, saya ini punya mau nyumbang tapi 1 juta, Boleh, nggak apa-apa. 50.000 Apapun boleh. diterima. Ya minimal nggak udah duit nggak apa, subscribe, nonton, skip iklan jangan di skip. Oh ya, makanya dari iklan itulah penghasilan karena abang akan. rencanaku sama kawan-kawan lah, hasil dari itu akan kita taruh juga untuk umuran orang gratis gitu, ya kan? Oke. Makanya ditulis di awal itu kalau Anda tidak bisa bantu dalam bentuk dana, cukup subscribe dan nonton video ini, itu udah sangat bantu ya. Iya. Ya kan, gampang Iya kan? benar, gampang. Nanti gini-gini bohong, kita tinggal unsubscribe, gampang kok. Enak. Iya, benar. Lihatlah buktinya deh kok. Oke, ada yang mau tanyakan Bang Bobo? Lagi. Ini Mbak. Lagi Mbak. Kok lo berarti? Santai, ngerokok ya. Terus. ngerokok. Abang kan ini sedang berjuang untuk umroh gratis ya. Nah, karena abang sama travel nih yang kali kan yang pulang Cebu juga. Itu gimana sih? Gimana? Tanggapan abang mengenai travel bodong lah, travel yang memanfaatkan dari Travel itu yang murah itu benar sebenarnya. Yang masalah itu the man behind the gun. Orang yang ngatur di belakangnya nih. Itu sangat masuk akal yang murah. Cuman masalahnya itu kan uangnya kadang disimpan atau apa ya. Makanya tadi aku bilang untuk mengantisipasinya, jamaah atau yang mau jalan itu harus smart lah, harus pintar. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, usahakan tiketnya beli dulu. Tiket dari kita yang beli. Ya, cari yang udah istilahnya rekomendasi dari lain, dari testimoni kan bisa dilihat. Dan yang paling kuncinya adalah tiket. Iya. Kalau tiketnya udah dibeli itu 80% hemat, aman lah. Ya enggak? Iya betul. Tiket udah ada kok. Heeh, Kalau enggak percaya ya bayar di Jeddah. betul. Betul. Kayak gitu. Kalau yang masalah nipu-nipu ya itu kembali ke orangnya lah. Saya pun juga bukan manusia sempurna kan. Iya. Saya juga bisa hilap. Iya. Makanya tadi saya ajarkan kemanapun, travel manapun, sebenarnya mereka tidak ada niat, cuman karena godaan kebutuhan atau apa, jadi tergoda. Caranya yang paling aman adalah Beli tiket sendiri. beli tiket sendiri. Itu poin. Itu pelajarannya. Bisa kok sekarang udah canggih, internet udah tahu kan. Kalau zaman dulu kan gini lah contohnya, umroh hotelnya berapa jauh katanya kan? Oh 15 menit, 10 menit sebatang rokok katanya kan? Udah ada Google Map kok. Bisa Tinggal cek track sendiri. gitu. Kalau kena bodoh-bodohan pun kelihatan. Tiketnya bohong, cari di scan www.scott scanner, ada tiketnya semua kok. Ujungnya Rp5 pun nampak. Hotel apa makan ada semua di internet. Bang, tercetusnya ide abang buat program umroh gratis tuh alasannya apa sih bang? Itu tadi. Alasannya apa ya? Membantu orang. Ya mungkin itu hidup aku dulu punya salah kali. Apa? Mungkin jalan inilah untuk apa ya? Ya bekal untuk mati nanti. Akhirat. Dunia ini nyari apa sih? Ya kan? Udah gini-gini ya lah. Orang terdekat abang, keluarga abang udah pernah abang umrohan belum? Insyaallah udah lah. Udah. Ya. Semua? Enggak semuanya. Satu-satu lah. Ini kalau Ramadan nih insyaallah ramai. Giliran. Gilirannya. Ada yang gratis, ada yang ini sisi Islam. Tapi tetap misalnya saya punya tetangga yang marbut masjid, memang punya keinginan untuk umroh, saya bisa calling langsung ke abang aja ya. Ya, nanti kan abang tergantung observasi. donaturnya juga. Oh, abang berarti milih kan dari donatur. Ini ada beberapa dread list. Ya, Ini pekerjaan ini kayak Ya, gini. Berarti dia yang pilih sendiri ya. Kadang kalau dari aku sih, kadang kalau ada dana lebih, aku lihat lah mana yang paling cocok lah. Karena kalau memang beratnya itu aku tuh susah bilang tidak. Oh.
hampir tiap hari itu ada orang ngasih si A, si B, si C Ngasih rekomendasi. Kadang ini loh pembantu saya, sopir saya kan kurang ajar. Kenapa nggak dia sendiri kan? Karena itulah tadi tingkat kebutuhan kan. Kadang orang yang udah puluhan tahun, yang udah berumur, yang benar-benar kerja ikhlas itu yang kita cari utamakan. Tapi ya it's okay. Usia juga itu ya sebagai bahan pertimbangan. Kadang memang nasib dia memang mau berangkat kan. Iya. Kadang nggak tahu tuh. Kadang pernah ada Cina nih duduk ya, dia mau mualaf baru seminggu mualaf. Hari Jumat aku udah duduk sama pengusaha lah. Ya. Pengusaha Pertamina minyak SPBU. Tiba-tiba dia nanya, ini ada program apa umroh gratis? Gue bilang, oh ya siapa yang kita umrohkan nih? Kan? Oh di pengusaha itu tuh ngobrol di, sama abang juga. Di kayak rapat kecil-kecil lah. Kopi gitu lah, nyantai. Tiba-tiba ada mualaf datang, orang Cina baru seminggu. Mau apa kau? Mau sholat Jumat? Dia bilang. Oh kau Muslim? Iya bang, baru seminggu Muslim dia bilang. Terus ada masalah selama kau Muslim itulah. Aku bingung ngajak orang sholat. Orang ini nih malu aku dia bilang. Bukan baru mualaf. Jadi dibilang sok rajin lah apa. Dia bilang apalah katanya. Ya udah kasih dia ya kata umroh. Kayak gitu dengan mudahnya. Gitu. Terus orang itu responnya gimana? Kaget lah dia. Mak serius nih orang ini sehat kaya nih. Nggak apa kasih ya. Rezeki dia kan. Iya sih. Saya nggak tahu. Rezeki itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba blek aja gitu. Ya. Banyak cerita-cerita unik orang yang nerima umroh gratis. Itu yang aku suka misterinya. Iya. Kayak di kuburan di Tabrani Ahmad tahu? Dekat simpang. Tahu nggak kenapa dia bisa pergi dapat umroh gratis? Ada saya nonton kan? Jadi ada cerita dia nih buta huruf bapak nih. Jadi ada yang meninggal, ada 2 orang yang meninggal. Ya, yang satu ini laki-laki. Nama ujungnya itu sama dengan kuburan yang di sini, yang udah ada tuh. Dilihatnya ini hurufnya kok sama gitu loh. Jangan-jangan keluarga deh. Jadi atas inisiatif dia, almarhum ini ditaruh di dekat sini. Di luar dibuat kuburan di samping dengan itu yang sebelahnya yang udah lama kuburan udah lama. Iya. Jangan-jangan keluarga dia bilang. Nah yang lain ini digesernya tempat lain gitu lah. Amalannya kecil ya. Begitu orang datang mau kuburan, keluarganya kaget loh. Ini kan keluarga aku dia bilang. Kok tahu kok enggak tahu urupnya sama bu. Padahal dia buta urup. Ibu itu terharu jadi dikasih lah umroh. Cuman gara-gara itu ya. Padahal dia buta huruf. Dikasih tulisan enggak bisa baca itu aku tahu dia buta huruf, ya kan? Jadi diberangkatkan soalnya jadi paspor udah jadi. Sempat dia berpikiran enggak bohong dia bilang kan ya. Pertama dia bohong nih gitu. Sempat ada rasa enggak percaya lah ya. Terus Bang kan ini umroh gratis sama paspor juga abang yang urus. Itu ada uang saku juga. Terus untuk pengurusan paspor itu abang sendiri atau ada tim abang? Tim, kadang saya tim lah. Tapi kebanyakan tim. Kan kadang dari Semarang, dari Jogja, dari Sintang, dari mana-mana. Dikumpulkan dalam satu wadah diurus di mana? Berarti tim abang di setiap daerah? Enggak juga sih. Kebanyakan orang baik lah. Ada aja orang bantu kan. Kan misalnya gini, kalau kita dominan deh di Pontianak. Di Pontianak pasti ada tim abang kan, yang ngurus paspor. Ada kendala tersulit yang pernah abang alami dalam mengurus paspor mereka? Pasti. Karena orang yang hidupnya di bawah, katakanlah di bawah garis kemiskinan ini, jangan karena buat paspor. Kadang KTP pun ada. KTP tidak ada. Nah itulah masalahnya. Jadi gimana cara ngurusnya? Ya bagaimana caranya lah. Diurus dari awal segala macam, lobby akhirnya insya Allah bisa. Karena kan niat kita pun enggak ini aneh-aneh kan. Ya kan paham akhirnya. Enggak ada berarti sih masalah. Pernah abang ketemu dengan salah satu peserta umroh gratis abang yang dia itu ditelantarkan sama anaknya? Mana ya? Kan pasti kan abang observasi dulu kan? Enggak ada kayaknya. Ada keluarga anda atau kayak gitu? Enggak ada sih. Enggak ada, sampai sekarang belum ada. Atau abang belum ada nanya? Dan aku enggak mau masuk daerah itu. Nah kan takutnya pasti banyak faktor lah ya. Misalkan mereka kan sebatang kara kayak gitu. Ada ibu-ibu di Bogor sebatang kara.
anaknya udah besar-besar, tapi dia memilih hidup mandiri. Oh, berarti keputusannya bukan keputusan dibuang sendiri, iya. anaknya. Dia jualan di pasar, jualan ubi yang kadang nggak laku. Jalan kaki, umur 83 tahun. Oh. Mau umur takut deh nggak jadi. Nggak mau. Berarti itu ditolak lah ya. Salah satu ditolak. ditolak. Dipujuk-pujuk akhirnya mau. Tahu alasannya? Takut pesawatnya jatuh. Astagfirullahaladzim. Bang, balik lagi ke travel ya. Tadi tentang umroh gratis tuh udah lah trik-triknya supaya tidak ditipu sama travel yang sedang lagi rame-rame diperbincangkan. Terus balik lagi ke travel abang di luar umroh. Hal unik selama dari beberapa negara, 75 negara yang udah abang jalani. Hal-hal unik apa tuh? Hal unik paling berkesan banyak. Aku pernah hampir mati di Filipina. Kok bisa? Keracunan lobster. Oh. Ya, dan itu sendiri. Jalan sendiri, tengah malam, gak ada sakit berat lah, dehidrasi. Jadi aku pergi ke rumah sakit, tinggal lempahkan duit ke tukang kayak riksau gitu, bawa rumah sakit, infus bla bla bla. Tapi yang berapa lama tuh di rumah sakit bang? 2 hari opname. Oh. Sendiri. Di rumah sakit Filipina di Boracay. Abang sendiri? Sendiri, jalan sendiri. Tapi yang paling aku berkesan itu waktu di Belarusia. Kenapa berkesannya? Berkesannya gini, aku tuh nggak tahu peraturan negara itu kalau pada saat Piala Dunia itu masuk dari Belarusia dengan tujuan Moskow, itu harus direct, nggak bisa aku stay dulu di Belarus. Oh. Sedangkan tiket aku tuh ada harus lanjutan ke Moskow waktu itu. Nah, kalau pernah nonton film Tom Hanks, judulnya The Terminal, pernah nonton nggak? Saya nggak pernah nonton. Bagus film itu, nonton. Jadi aku di situ terjebak. Aku nggak bisa ke Belarus, tapi aku nggak juga bisa lama ditahan di airport gitu. Jadi barang aku udah lewat imigrasi, sedangkan aku sendiri nggak bisa lewat, karena aku melanggar peraturan. Aku nggak boleh stay di Belarus, harus lanjut ke Rusia. Itu kan aneh. Padahal Belarus itu free visa untuk Indonesia. Dan kalaupun dia pakai visa, aku punya Schengen. Visa Schengen itu untuk berapa kawasan Eropa kan. Nah, bagaimana caranya kan unik. Ya gimana ya? Itu abang pergi sendiri? Pergi sendiri. Dan mereka juga nggak tahu ini peraturannya gimana. Diapakan anak ini gitu loh. Sedangkan kita juga ini kasus tahu. Pertama lah. Oh. Buat mereka. Jadi gimana? Aku juga nggak mau dibilang mereka kau harus meninggalkan Belarusia. Bagaimana caranya lah? Kau nggak bisa lewat Moskow. Lewat sini ke Moskow. Aku bilang aku harus ke Moskow. Uangku udah nggak ada lagi. Aku bilang. Trik lah biar murah. Karena kalau aku lewat darat, tuh biaya lebih mahal. Lebih mahal. Waktu capek segala macam. Jadi aku bertahan di Belarus. Akhirnya mereka sampai runding satu pimpinan-pimpinan di situ memutuskan. Akhirnya dikasih keputusan. Aku bisa di terminal kedatangan 24 jam, terminal keberangkatan 24 jam. Jadi jam 00 aku udah harus lewat border antara kedatangan sama keberangkatan. Ya. Dan dikawal polisi, tentara. Kayak orang penting gila. Nah, iya. Dan enggak bisa pakai uang euro, enggak bisa. Ya sampai makan sisa-sisa orang loh. Yang mau berangkat kan kadang buru-buru. Ya, daripada mati kelaparan aku makan. Yang pandai ya ngatur ya. Nah, tidur di emperan toilet gitu kan. Kayak gitu. Itu hal menarik. Apalagi mungkin ya bener kayak kena kejar orang gila di luar negeri. Pernah dikepung sama copet di Saint Petersburg. Oh, dikepung sama copet. Ya, copet. Dicopet bapak 5-6 orang gitu. Dikepung, terus aku kabur, ketemu orang biksu. Kalau tahu Rinpoche, Rinpoche itu Dalai Lama lah, orang yang reinkarnasi Buddha. Itu panjang ceritanya itu. Ya, jadi itulah diselamatkan orang Buddha. Ikut mereka kayak sembahyang gitu, dan mereka sangat support, dikasih makan, dikasih duit segala macam. Oh, baik banget ya. Ya, artinya
pesan moralnya yang bisa saya sampaikan adalah jangan pernah membenci orang karena beda sama kita, beda agama, beda suku, karena pada dasarnya semua itu agama mengajarkan baik gitu. Saling tolong menolong. Tidak ada satupun agama yang menyakiti. Mengajarkan keburukan tidak ada. Toleransi sar agama tidak ada. Itulah bukti toleransi sesama walaupun berbeda agama ya. Jadi stop yang suka rasis, memandang orang karena agama, karena manusia itu sama di mata Tuhan. Selalu memberikan kebaikan gitu. Ini sih untuk ngobrolin mitos atau fakta sih. Ya. Karena udah banyak sekali ke beberapa negara. Nih, mitos atau fakta, Bang. Kalau di Korea, itu angka 4 adalah angka sial sampai tidak ada lantai 4 di Korea. Baru tahu aku malah. Hah? Baru tahu aku malah. Biasa Abang ke hotel, Abang sana di itu ya? Enggak juga. Ya aku asli baru tahu itu tanggal 4. 4 tuh artinya si ya. Si itu benar gak sih? Angka 4. Mungkin. Mati artinya. Kalau jitnya samsi kalau ya. Cina. 4 kan Cina mati sih. Enggak tahu gue tuh. Baru tahu malah. Baru tahu. Nanti kalau Abang ke Korea cek lagi banget. Who care lah kalau aku mau sial mau apa. Terus penduduk di Korea itu rata-rata cantik-cantik dan ganteng. Rata-rata cantik betul, rata-rata ganteng betul. Tapi itu kan hasil operasi. 80% operasi plastik. Oh ya. Abang ada berniat gak sih operasi plastik sana? Enggak lah. Enggak. Untuk apa jadi orang lain kan? Kalau diri sendiri bisa membahagiakan diri sendiri. Wow. Deh. Terus fakta Korea tahu gak? Apa? Nyambung dengan cerita itu. Apa tuh? Fakta di Rusia ini benar. Fakta di Rusia itu remaja 17 tahun mereka lebih memilih operasi plastik daripada dikasih mobil. Karena mereka diizinin sama orang tua. Iya. Bukan itu sih. Orang tua tidak ada masalah di sana. Tahu masalahnya apa? Karena dengan penampilan mereka dapat pekerjaan lebih mudah. Iya, di kantor, di perusahaan, bintang film atau lebih mudah. Aku nanya orang Korea langsung. Sama di Indonesia di Google gitu. Serius. Berarti pokoknya kenapa mereka lebih memilih itu karena kedepannya lebih menjamin. Mudah dalam cari kerjaan. Karena penampilan fisiknya dia lebih bagus dan lebih mudah. Kemudian mitos atau fakta, kebanyakan suka makan yang lebih pedas di Korea. Mirip Indonesia tapi tidak terlalu pedas. Kayak pedasnya sedang-sedang. Dibilang Dibilang pedas segila pedas. Orang Indonesia lah. Orang gila, orang gila. Orang Indonesia pedas gila, ya. Kok Korea terus sih? Ini kan baru negara. Ada 3 negara sih, Bang. Kemudian di Perancis. Ya. Mitos atau fakta, hampir semua makanan dimakan dengan roti. Betul. Kenapa? Breakfast mereka roti. Makan malam mereka roti. Nasi itu seminggu sekali udah bagus. Mereka kebanyakan gandum. Itu fakta. Ya. Tapi kalau orang Indonesia malah kebalikan, kalau makan roti dibilang belum nak makan. Tapi kalau makan nasi udah makan. Nah, itu orang Eropa yang bingung. Iya kan? Terus Abang kan pasti kan perut tuh. Betul. Beda sama orang Prancis kan? Itu gimana tuh? Abang udah merasa kenyang belum dengan makan roti? Udah lah pasti. Udah, tapi kan kalau Indonesia kan belum makan. Kalau makan nasi. Bagi para traveler bukan masalah nyaman, enak atau apa. Bertahan hidup kan. Yang penting makan. Tapi harga roti di sana lebih murah. Jadi sarapan breakfast di Eropa rata-rata itu 4 euro, aku bilang 4 sampai 5 euro. Itu dapat kopi sama 1 potong croissant. Croissant namanya. Croissant yang roti yang kayak sandwich. Ada coklatnya itu loh. Dalamnya. Ya. Oh. Itu croissant, itu khas Eropa. Biasa tapi tidak salah kalau croissant tuh untuk breakfast di hotel. Breakfast kalau bisa di kafe-kafe ada banyak. Pokoknya makanan wajib tapi lah. Tapi kalau misalnya siang-siang kayak gitu, mereka makan siang-siang mereka makan agak berat, salad, kayak kentang gitu, daging. Vegetarian gitu. Macam-macam lah, agak berat. Kalau malam ya balik roti, wines, segala macam, bakso, croissant. Jadi kalau orang Prancis juga ngelihat sih jarang gendut ya. Orang Eropa, Prancis, iya. Jarang gendut. Ya, pertama sama kayak Jepang, Eropa segala macam. Kalau aku lihat, pertama pola makan, kedua mereka lebih senang menggunakan public transport.
Oh, transportasi umum. Transportasi umum ya, artinya kalau dia naik tangga itu dihitung per kalori. Oh iya. Jadi Sekali olahraga. Jadi kalau kita kan enggak, kita motor. Iya benar. Disuruh mak pergi ke warung ya, udah tak ada motor nak mau. Padahal tuh mereka lebih suka berjalan kaki ya. Iya makanya saya ngeliat, Freya juga ngeliat di luar negeri itu kebanyakan orang sedikit untuk menggunakan transportasi pribadi kan, lebih banyak jalan. Kemudian mitos atau fakta kalau orang Perancis itu, kalau di Perancis itu penduduknya sangat romantis. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Apa? Itu sih image yang dibangun kalau aku bilang. Ya, Perancis berhasil membangun image. Kalau Paris itu kota romantis, ada Apple-nya. Itu image yang paling berhasil di dunia yang mereka bangun. Padahal sebenarnya sih kalau romantis bisa jadi, tapi banyak negara juga romantis gue bilang. Kalau Paris. Tapi kalau aku bilang bahasa Perancis itu bahasa paling seksi di dunia. Bisa contoh bang, kan abang bisa dong bahasa Perancis. Coba ngomongkan apa gitu. Misalnya minta foto kan. Kalau dia ngomong itu bisa s'il vous plaît, nous prenons photo s'il vous plaît. Artinya excuse me, bisa minta foto. Amor kan lain-lain kan. Amor, cinta, bla 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 gitu. Oh, kayak gitu. Bahasanya enak, dia pakai kayak nada-nada gestur, gitu ya. Ada gesturnya. Dan ya itu tadi Prancis berhasil membangun image kalau dia kota Prancis. Kota romantis. Tapi orang banyak tidak tahu kalau kota paling pesing di dunia itu baru kali inilah bang, baru malam ini ya. Kemudian itu satu fakta di India sulit mencari toilet dan warganya kebiasaan membuang air tanpa toilet. Betul. Kalau istilah aku, India itu adalah negara yang punya rekor jamban terbesar di dunia. Ya serius. Ini nanti akan muncul di buku aku. Abang ada buka buku? Aku nulis buku juga. Oh, belum terbit, tapi masih dalam proses ya. Kenapa? Karena kalian akan mudah menemukan orang beol di tepi jalan. Tanpa ada rasa malu. Dia bisa ngobrol samping kiri samping kanan. Serius. Dengan bawa kayak aqua begitu, air. Dia ngobrol kalau dari mana ada kereta. Tapi dia sambil beol gitu. Kan kita pakai kereta gitu, sambil ngobrol. Ambil beol di tepi jalan. Serius. Jadi dia beol kalau mau lihat itu pagi-pagi. Antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Di tepi kereta ramai yang beol tuh. Ya Allah, jadi beol bareng dong bang, masal. Nah itu aku bilang jamban terbesar di dunia di India. Laki-laki perempuan bang? Kebanyakan sih laki ya. Kalau perempuan tuh agak ngumpet gitu. Aduh, berarti kalau orang-orang yang nggak pernah ngeliat kayak gitu merasa aneh. Abang dulu pertama aneh nggak sih? Aneh lah pasti ya. Pertama aneh lah pasti. Gue udah sering biasa lah. Lama-lama asik juga. Jangan-jangan abang udah pernah? Enggak. Belum. Masih milih tidak bisa keluar. Terus bang, mitos atau fakta warga India sangat menghargai sapi. Pasti. Kenapa bang? Fakta ya. Sapi itu adalah dewa mereka. Sapi adalah cerminan dari binatang yang tidak memberi tapi tidak pernah meminta, seperti ibu. Selalu memberi, tak pernah meminta. Itu ya. Nah, tak harap kembali. Tak harap kembali. Nah, kayak gitu lah. Pernah kan lihat yang Dewa Krishna itu? Dewa Krishna itu sangat menghormati sapi karena dia nyusu di kopi sapi kan. Itulah sebabnya sapi sangat dihormati di India. Jadi kalau kau jalan pakai motor, sapi di tengah jalan, membiarkan sapi itu jalan. Sapi jalan. Pernah aku lihat sapi masuk mall, pernah. Sapi masuk kereta api, pernah. Ngapain dia masuk kereta api? Ya suka-suka sapi lah. Terus bukannya sapi kan nerudo orang. Iya, jadi biarkan. Kok bisa misalnya dia nerudo orang? Tuh pernah. Gimana tuh? Kau berani melawan Tuhan? Kayak gitu lah. Ya serius, itu benar aku ngomong. Silakan dicek di Google. Tapi misalnya sapi tuh nggak sengaja ditabrak, aduh kumadet di sana. Kayaknya berat lah. Belum kayaknya mungkin Tuhan tahu ya, belum tahu. Kayaknya berat urusannya tuh. Jangan kau tabrak. Kau tepuk pantatnya ramai orangnya. Next, lagi mitos atau fakta kondisi udara di India termasuk yang terburuk karena polusi. Pasti. Delhi tepatnya. Delhi.
kota terparah polusinya Delhi di dunia. Di dunia. Ya. Dan paling polusi suara juga. Oh, suaranya. India itu satu-satunya negara yang suka bunyikan klakson. Oke, kalau di sini ke orang enggak sabaran lah ya. Kalau di sana Anda di jalan kosong enggak ada orang dibunyikan klakson. Terus apa Pak Eda? Aku tanya, ngapa kau bunyikan? Kan enggak ada orang. Biar ya, siapa tahu ada orang gitu. Kadang di belakang truk tuh ada tulisan horn please dibilang. Bunyikan klakson lah gitu. Tapi bunyi klakson sama kayak gini ya. Kalau itulah. Jadi paling berisik lah. Oh, paling berisik. Tapi klaksonnya mereka cuma tetet. Kok sini kan banyak nih. Kok Indonesia kan klaksonnya macam-macam jenis. Gimana ngomongnya? Nggak bikin enak. Risau gitu. Ya, maksudnya bunyi nada klakson kan cuma tetet. Kok di sini kan banyak. Oh, enggak. Sini kan. Oke. Kayaknya cuman itu sampai sini dulu, Bang, pertemuan kita nanti mungkin di off air karena udah waktu juga. Iya, ini lama ya. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat-sangat unik dan semua orang yang juga suka kepengen ke luar negeri, kepengen traveling yang biayanya juga dari keterbatasan biaya, keterbatasan bahasa. Dan rasa ingin beraninya tuh kurang, jadi di sini bisa menginspirasi lah ya Abang ya. Dan juga kalau mau lebih tahu tentang gimana sih travel yang paling murah sampai bisa tiket tuh 13.000 ada di YouTube. Ya, Blue Ransel. Oke. Makasih Bang. Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Apa ya? Jangan pernah takut keluar negeri kayaknya. Jangan pernah takut. Karena makin maju sebuah negara, makin mudah Anda ke sana. Gitu aja. Tapi makin ekstrim suatu negara, makin cakep biasanya, makin cantik tempatnya. Oke. Ya. Oh, itu baru aku tuh. Good, keren ya. Otodidak langsung. Oke Bang, terima kasih udah mampir di 99 Project. Ya, semoga ilmu sangat bermanfaat. Kemudian program umroh gratisnya semoga dibalas berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan tayang? Kapan tayang? Tayangnya nanti akan dikonfirmasi sama. Jadi kalau sebelum lebaran nanti kita buat giveaway. Ada iPhone X 3 biji, terus ada insya Allah ada umroh gratis juga. Giveaway dalam hal apa dulu nih? Dalam memperingati apa sih? Enggak. Memang Ramadan penuh kejutan. Ramadan penuh kejutan. Bersama Ransel. Ya, 30 hari itu kita akan support dengan konten-konten Islami lah yang umroh gratis yang apa gitu. Oh, gitu. Berarti pantengin juga YouTube dan Instagram. Jangan lupa juga tuh 99 Project di subscribe. Mana kamera? Jangan lupa juga Instagram dari Blue Ransel di follow ya. Support. Jadi semuanya juga. Jadi anak-anak muda ini harus kita support industri kreatif. Jadi orang yang berpikiran out of the box. Jadi jangan hanya ngejar pegawai negeri ya kan, kerjaan-kerjaan konvensional. Nih anak-anak muda nih kita support, subscribe 99 Project. Oke. Jangan lupa sekali lagi subscribe 99 Project dan juga di Instagramnya di 99 Project dan juga follow Instagramnya Blue Ransel. Terima kasih sudah nonton. Bye.